dari kelompok 3 dari kelas 11 MIPA 6. Saya Najril Adha. Nama saya Novi Aulia Fitriani. Nama saya Dinda Triharni. Nama saya Radit Prasetyo. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi proses menstruasi. Sebelum membahas ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih menstruasi. Jadi, menstruasi adalah perdarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Siklus menstruasi terjadi setiap bulan yang ditandai dengan perubahan pada tubuh dan organ reproduksi wanita. Pada siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi atau folikuler. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang keempat, fase pasca ovulasi atau lutea. Pada fase ini ditandai dengan tidak dibuahinya sel telur, maka kadar hormon estrogen dan hormon progesteron pun menurun. Sehingga dinding rahim atau endometrium yang menebal akhirnya meluruh dan menimbulkan darah menstruasi. Fase menstruasi terjadi sekitar 2-7 hari dengan durasi siklusnya sekitar rata-rata setiap 28 hari. Keluarnya darah saat menstruasi mencapai 20-60 ml. Pada fase ini, setiap orang akan merasakan gejala yang berbeda-beda seperti kram perut, nyeri pinggang, payudara yang terasa kencang atau nyeri, mood yang berubah, mudah marah, dan lainnya. Fase ini terjadi dimulai dari hari pertama menstruasi. Hormon FSH dan LH meningkat dibantu dengan hormon estrogen, membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Setelah sel telur matang, hormon FSH dan LH akan mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen akan mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, endometrium pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Setelah mencapai titik maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon FSH dan LH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon FSH dan LH naik. Setelah sel telur terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen untuk menahan dinding rahim. Tetapi karena tidak terjadinya pembuahan, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan dinding rahim mulai luruh dan terjadilah fase menstruasi yang baru. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.